Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini umat Tuhan tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus diberkati dengan firman Tuhan. Dan melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus mengalami kuasa Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Dan orang yang berbahagia, firman Tuhan katakan, adalah orang yang mendengarkan dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun setiap kita berada untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang bela perkara kami. Itu sebabnya hari ini kami akan kembali merenungkan firman Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 17, ini adalah perkataan firman Tuhan kepada Adam, kepada manusia. Teguran kepada Adam, kepada manusia. Lihat saudara dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firmannya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Oh, jadi kita nggak boleh mendengarkan perkataan istri dong, pendeta? Nggak. Kita mendengarkan, Adam mendengarkan perkataan Hawa, istrinya, untuk melakukan hal yang jahat, saudaraku. Makanya Tuhan tegur. Berkompromi dengan melakukan hal yang jahat, makanya Tuhan tegur ya. Bukan berarti karena Adam ditegur Tuhan karena mendengarkan perkataan istrinya, maka saya nggak boleh dengerin perkataan istri saya. Bukan, jangan seperti itu. Perkataan istri kita bisa juga menjadi nasihat buat kita suami-suami ya kan. Karena itu jadilah suami-suami yang bisa memberikan telinganya menjadi pendengar yang baik buat istri kita. Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Hawa menyampaikan kepada Adam, menawarkan kepada Adam untuk memakan buah pengetahuan ini. Adam yang udah tahu firman Tuhan, ketika mendengarkan perkataan Hawa, dia lakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, berbeda dengan Ayub. Berbeda dengan Ayub. Ayub ketika istrinya bilang, masih bertekunkah engkau pada Allahmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bilang, kau berbicara seperti perempuan tidak waras. Masa kan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Kedua-duanya, baik Adam maupun Ayub, sama-sama mendengarkan perkataan istri. Bedanya, yang satu meresponi perkataan tawaran untuk berbuat dosa oleh istrinya, yang satu ditawari perkataan untuk berbuat dosa tapi ditolak. Nah, ini berbeda, Jadi bukan soal karena mendengarkan perkataan istrinya, Adam mendengarkan perkataan istri tapi dia lakukan tawaran istrinya yang jahat, tawaran istri untuk melakukan hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Ayub ditawarkan juga untuk mengutuki Allahnya, saudaraku, tapi tidak diikuti. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang kita mesti mengerti, kita mesti punya saringan telinga. Tidak semua yang kita dengar harus kita lakukan, tidak semua yang kita dengar harus kita simpan dalam hati. Ada banyak orang sakit hati, ada banyak orang kepahitan karena mendengarkan dan menyimpan dalam hati perkataan orang yang menyakitinya, perkataan orang yang mengecewakannya, perkataan orang yang membuat dia pedih hatinya. Dia dengar dan dia simpan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
yang kita harus dengar dan kita harus simpan dalam hati adalah perkataan firman. Perkataan orang yang kita dengar, kita harus punya saringan telinga. Saya sebut saringan telinga. Mungkin saudara bilang, pendeta belinya di mana? Saya mau beli dong. No. Tidak dijual. Itu hanya ada di Alkitab. Engkau harus punya saringan telinga. Apa yang kau dengar, kalau itu tidak baik, jangan kau simpan dalam hati. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan transit di hati. Iya kan? Tapi kalau perkataan itu memberkati, perkataan itu menguatkan, perkataan itu membuat engkau semangat, masuk kuping kanan, tinggal dalam hati. Iya kan? Kalau perlu tidak usah dikeluarkan di kuping kiri. Nah, itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan miliki saringan telinga. Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Jangan didengar mentah-mentah. Kalau engkau tahu ini menyakiti hatimu, jangan simpan dalam hatimu. Biarlah itu keluar. Kita bisa mendengar. Karena gini, kita nggak bisa memaksa orang untuk menutup mulutnya, tidak menghina kita. No, dia punya hak. Dia punya mulut. Dia punya lidah untuk berkata apapun, melemahkan kita, mengecewakan kita. Dia punya hak dan dia bisa lakukan itu. Tapi kitalah yang memutuskan. Apakah kita mau menyimpan dalam hati kita apa yang kita dengar, yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Apakah kita mau simpan dalam hati? Atau kita mau buang, masuk ke tempat sampah. Itu keputusan kita. Adam mendengar perkataan Hawa dan dibuahi apa yang dia katakan, yang dia dengar. Sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi Ayub mendengar juga, tapi dia tidak membuahi. Jadi hati-hati dalam engkau mendengar perkataan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa mendengar perkataan orang yang menakutkan, perkataan-perkataan orang yang mengkhawatirkan. Ya, saya teringat akan bagaimana ada 10 orang yang diutus dari 12 orang, diutus oleh Musa. 10 diantaranya memberikan kabar yang menggentarkan banyak orang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Akhirnya mereka tidak masuk. Kenapa? Karena 10 orang membawa berita, mendengarkan suaranya untuk menakut-nakuti bangsa Israel. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Jadi apa yang kita dengar, hati-hati kalau berita itu berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan, berita yang membuat kita cemas. Lebih baik kita nggak usah dengar. Atau kita langsung tutup dengan firman Tuhan. Kita ingat langsung janji Tuhan, kita ingat kebenaran firman Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita hidup penuh pengharapan, yang membuat kita semangat menghadapi masalah. Jangan justru apa yang membuat iman kita semakin down kita dengar, kita entertain, kita lebih besar-besarkan. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 2 bagian B. Dengarkanlah aku, firman Tuhan katakan, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kapan kita mendapatkan sajian yang paling lezat? Kapan kita memakan yang baik? Ketika kita mendengarkan Tuhan. Dengarkanlah aku, firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ayat 3-nya, saudara yang kasih dalam, sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi yang kita mesti tahu siapa yang mesti kita dengar. Ya mungkin semua orang, semua hal, baik atau buruk, jelek atau baik, bagus, itu bisa kita dengar. Tapi kembali lagi saya ingatkan, belajar untuk punya saringan telinga. Saringan telinga inilah yang akan menyaring apa yang baik saja yang masuk dalam hati kita, yang masuk dalam pikiran kita. Kalau yang buruk, yang menyakiti kita, yang menakuti kita, sudahlah, kita tolak aja itu dalam nama Yesus. Sehingga tidak masuk dalam pikiran kita, tidak masuk dalam hati kita. Belajar punya saringan hati. Pak, tidak selamanya engkau harus menerima perkataan istrimu. Saring, apa yang baik, lakukan. Iya kan, tapi apa yang tidak baik, jangan dilakukan. Bu, engkau juga punya harus saringan telinga. Apa yang perkataan-perkataan suami yang menyakitimu, jangan diterima, jangan disimpan dalam hati. Tapi apa yang perkataan yang memberkati, ya kan? Apa sih perkataan yang memberkati? Ayo mah, kita ke toko emas. Lah, itu perkataan yang memberkati. Ayo mah, kita belanja baju, belanja tas, belanja sepatu. Itu perkataan yang memberkati. Ya sudah, dikasih dalam Tuhan, belajar punya saringan telinga. Apa yang baik, apa yang memberkati, apa yang menguatkan, kita simpan, kita pegang. Dan kita lakukan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk menerima dan mendengar apa yang baik, apa yang membangun, apa yang memberkati dalam hidup kami. Dan biarlah kami menolak dan setiap apa yang tidak membangun, bahkan hal-hal yang membuat kami jatuh,
dan jauh dari Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang menakutkan di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi saringan dalam telinga kami untuk tidak kami menyimpan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu, biar setiap kami terus memiliki saringan telinga untuk menyaring apa yang baik dan berkenan, bahkan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka. Akan setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bagi mereka datang pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.